Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3741-3743 Saudari Binglu, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan Tuan Chen? Apakah kepala istana terlalu menganggapnya tinggi? Setelah Chen Ping dan kepala istana pergi, seorang suci bertanya kepada Binglu. Tentu saja kita harus mendengarkan, ini adalah perintah penguasa istana. Kita harus mematuhinya. Namun, jalan menuju kutub sangat sulit, dan bahkan ketika kita mencapai kutub, akan ada berbagai bahaya. Apakah Anda bisa bertahan hidup? Maka akan bergantung pada itu, tergantung pada takdir mereka sendiri. Maksud Binglu sangat jelas, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Chen Ping. Awalnya, sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke daerah kutub dengan kekuatan mereka, tetapi bahkan lebih merepotkan lagi jika Chen Ping sebagai beban. Dan mereka harus mematuhi perintah Chen Ping. Orang-orang suci ini tidak yakin sama sekali. Ya, jika hidupmu dalam bahaya, siapa yang akan peduli ketika kamu mencapai titik ekstrim? Aku tidak akan melindungi orang itu. Gadis suci itu memutar matanya dan berkata, mari kita dengarkan saja Suster Binglu. Orang itu memberi perintah, biarkan dia melakukannya sendiri. Kata orang suci lainnya, oke, ayo terus berlatih. Kita akan berangkat lusa. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang bisa kembali. Binglu melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk terus berlatih. Chen Ping di sisi lain merasa sedikit tidak nyaman setelah meninggalkan ruang itu. Lagi pula, apa yang dia katakan memang menyakitkan. Dia juga tahu bahwa orang-orang suci ini akan mematuhi perintahnya di bawah tekanan Tuan Istana. Tetapi setelah meninggalkan Istana Guanghan, belum pasti apakah orang-orang suci ini akan mendengarkan saya. Jika segala sesuatunya berantakan karena perbedaan pendapat, ini bukanlah hasil yang diinginkan Chen Ping. Chen Ping berencana untuk meringankan hubungan dan mengikuti orang-orang suci ini. Jika Anda ingin memudahkan hubungan Anda dengan seorang wanita, satu-satunya cara adalah dengan membeli. Orang-orang suci ini terkunci di ruang budidaya itu, dan mereka pasti tidak akan dapat menghubungi pihak luar selama periode ini. Dan jika ada beberapa hal tambahan yang dapat membantu dalam kultivasi, orang-orang suci ini pasti akan bahagia. Memikirkan hal ini, Chen Ping meninggalkan istana Guanghan dan langsung menuju kota Nanjing. Chen Ping ingin membeli beberapa barang yang dapat digunakan oleh orang suci di paviliun Wantong. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah untuk meringankan hubungan. Chen Ping datang ke kota Nanjing, menemukan paviliun Wantong, dan langsung menunjukkan token yang diberikan oleh Penatua Xia. Dengan token ini, Chen Ping dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di paviliun Wantong. Chen Ping membelikan beberapa ramuan rumput peri untuk orang-orang suci itu, serta beberapa pil kecantikan favorit wanita dan sejenisnya. Meskipun memurnikan hal-hal ini tidak merepotkan, di dunia surga dan bumi ini, apoteker sangatlah langka dan berharga, sehingga pil sederhana pun sangat berharga bagi banyak biksu di dunia surga dan bumi. Chen Ping juga membeli beberapa bahan untuk mantra dan bersiap untuk menggambar sendiri beberapa mantra, yang dapat membantu para orang suci bertahan untuk sementara waktu bila diperlukan. Tuan Chen, Anda membeli begitu banyak barang, apakah Anda akan pergi ke kutub? Pada saat ini, Master Pavilion Qian, yang merupakan penanggung jawab kota Nanjing, melihat bahwa Chen Ping telah membeli banyak barang, jadi dia melangkah maju dan bertanya. Chen Ping mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan berangkat lusa, jadi saya datang ke pavilion Wantong Anda untuk membeli beberapa barang untuk kebutuhan yang tidak terduga. Mendengar jawaban tegas Chen Ping, Master Pavilion Qian memandangnya dengan heran. Sekali pandang. Saya mendengar bahwa ujian perjalanan istana Guanghan ke daerah kutub sangat sulit. Saya tidak menyangka Chen Ping akan lulus. Menurutnya,
Tidak mudah bagi Chen Ping, yang berada di kesengsaraan tingkat ketiga, realem, untuk bisa lulus ujian, Saya baru saja melewati keberuntungan. Chen Ping tersenyum ringan. Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Master Pavilion Qian, Chen Ping meninggalkan Pavilion Wantong dan hendak kembali ke Istana Guanghan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan mesin ajaib itu. Ketika Shen Jizi melihat Chen Ping, dia tercengang. Beberapa orang menggosok mata mereka karena tidak percaya. Kamu belum mati. Shen Jizi mengira Chen Ping akan mati dalam formasi ilusi Istana Guanghan. Kamu belum mati. Ini bukan hal yang baik. Chen Ping menepuk tubuhnya dan berkata, ini benar-benar aneh. Apakah kamu melewati formasi ilusi di Istana Guanghan? Tanya Shen Jizi. Tentu saja. Saya juga lulus ujian Istana Guanghan. Saya akan pergi ke Kutub lusa, jadi saya datang ke Pavilion Wantong khusus untuk membeli beberapa barang. Kata Chen Ping tanpa rahasia apapun, barang-barang yang kamu beli di Pavilion Wantong sangat mahal, kenapa kamu tidak pergi ke pasar perdagangan bawah tanah? Shen Jizi berkata dengan menyesal, pasar perdagangan bawah tanah. Chen Ping tercengang, dia tidak tahu bahwa ada pasar perdagangan bawah tanah di kota Nanjing. Iya, walaupun barang-barang di pasar perdagangan bawah tanah ini tidak merata, tapi kamu tetap bisa menemukan barang-barang bagus, yang penting harganya murah dan kamu bisa mendapatkan harga yang bagus. Informasi tentang penjualan di Pavilion Wantong cukup bagus dapat diandalkan, lainnya tidak ada yang berhasil. Shen Jizi sepertinya tidak terlalu menyukai Pavilion Wantong. Di mana pasar perdagangan bawah tanah, Chen Ping, yang hendak pergi, tiba-tiba menjadi tertarik. Jika Anda dapat menemukan barang bagus, itu bagus. Shen Jizi melirik Chen Ping dan mengelus jenggotnya, artinya sangat jelas. Chen Ping juga tidak memiliki bekas tinta, jadi dia mengeluarkan koin roh emas ungu dan melemparkannya ke Shen Jizi. Mata Shen Jizi tiba-tiba berbinar, dan dia segera menyimpan koin roh emas ungu itu dan berkata, kita semua adalah teman lama, mengapa kamu begitu sopan? Saya akan mengantarmu ke sana, saya yang paling akrab di sana, dan ada kenalan. Jika Anda tidak memiliki kenalan, Anda tidak bisa masuk. Setelah Shen Jizi mengatakan itu, dia membawa Chen Ping menuju sisi kota Nanjing. Segera, Chen Ping dibawa ke halaman kecil oleh mesin ajaib. Tetapi di halaman sekecil itu, sebenarnya ada 3 biksu dari alam kesengsaraan tingkat kelima di dalam, dan tampaknya ketiga biksu ini hanyalah penjaga. Shen Jizi, apakah kamu di sini untuk menipu lagi? Seorang penjaga berkata dengan bercanda setelah melihat Shen Jizi. Shen Jizi juga tidak marah, tapi dia tersenyum dan berkata, saya membawa tamu ke sini hari ini, pelanggan besar, kalian semua memiliki mata yang cerah, akan tidak nyaman bagi Anda jika Anda menyinggung pelanggan besar. Ketiga, penjaga itu memandang ke arah Chen Ping, tingkat budidaya alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia terlihat biasa saja, dan dia tidak terlihat seperti tuan muda dari keluarga kaya, jadi mereka tidak mempercayainya. Tapi saat ketiga penjaga menyerang Chen Ping dalam jumlah besar, Chen Ping langsung membuang 3 koin roh emas ungu. Ini hadiah untukmu, kata Chen Ping dengan tenang. Ketiga penjaga itu tercengang ketika mereka melihat koin roh emas ungu di tangan mereka. Kalian pasti tahu kalau spirit koin emas ungu ini setara dengan 1 juta spirit koin biasa. Ketiga penjaga itu tercengang. Siapa yang memberi imbalan begitu banyak? Ini pasti pelanggan besar. Tuan, silakan masuk, silakan masuk. Kami buta. Ketiga penjaga itu langsung bersikap sopan kepada Chen Ping. Shen Jizi berkata dengan arogan, sudah kubilang, ini pelanggan besar, tapi kamu masih tidak percaya. Shen Jizi membuka pintu dan masuk. Chen Ping juga mengikutinya dan menemukan bahwa itu adalah ruangan biasa dengan area kecil, dengan beberapa pasar perdagangan bawah tanah di sana. Melihat keraguan Chen Ping,
Shen Jizi dengan ringan menginjak tanah sebanyak 3 kali, dan segera seberkas cahaya menyelimuti Chen Ping dan Shen Jizi. Kemudian terjadi ledakan cemerlang, dan Chen Ping serta yang lainnya datang ke dimensi lain. Ada banyak biksu yang lewat di sini, dan sangat ramai. Dan ini seperti pasar, dengan berbagai kios di kedua sisinya. Paviliun Wantong dikelola dengan ketat dan tidak ada pasar swasta yang diperbolehkan. Oleh karena itu, pasar perdagangan bawah tanah ini hanya boleh berada di ruang terbuka ini. Kita harus selalu waspada terhadap Paviliun Wantong. Kata Shen Jizi tak berdaya. Chen Ping memandangi pasar perdagangan bawah tanah yang ramai dan tidak bisa tidak mengagumi orang-orang di balik pasar yang benar-benar menciptakan ruang untuk menyelenggarakan pasar. Chen Ping mengikuti Shen Jizi berkeliling pasar meskipun ada banyak barang di kios, sebenarnya tidak ada yang bagus. Namun setelah mereka mengambil beberapa langkah, mereka menemukan sebuah kios di depan mereka penuh dengan orang. Ayo pergi, pasti ada harta karun di depan, coba lihat. Shen Jizi bisa melihat sekilas bahwa ada harta karun dari kios di depan, kalau tidak akan banyak orang yang menonton. Begitu Chen Ping dan yang lainnya mendekat, mereka mendengar semua orang berbicara. Apakah cangkang kura-kura hitam ini palsu? Orang ini bilang dia bisa menahan serangan orang kuat, dia bercanda. Seharusnya itu benar, tapi jika kamu mendapatkan selusin cangkang kura-kura hitam sekaligus, kamu akan mendapat banyak uang. Meskipun cangkang kura-kura hitam ini memang benar, tapi benda ini harus digunakan dengan jimat. Tidak ada gunanya bagi kami para biksu biasa. Siapa di antara kalian yang bisa menggambar jimat? Masing-masing 1,5 juta koin roh tidak mahal, tapi kamu perlu menemukan jimat kelas atas. Akan sulit bagi master untuk menggambar jimat itu, dan bahkan jutaan koin spiritual saja sudah cukup. Chen Ping tiba-tiba menjadi tertarik setelah mendengarkan diskusi para biksu ini, dan buru-buru masuk. Chen Ping menemukan bahwa pemilik kios adalah seorang lelaki tua yang tampak agak tua. Ada lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam ditempatkan di depannya. Ukuran cangkang kura-kura ini sebenarnya sama, dan sedikit pun jejak energi spiritual bisa dirasakan di dalam cangkang kura-kura. Chen Ping berjongkok, mengambil cangkang kura-kura hitam dan mengamatinya dengan cermat. Garis-garis cangkang kura-kura hitam ini jelas, dan ada energi spiritual yang keluar dari dalam, itu tidak boleh palsu. Meskipun cangkang kura-kura hitam ini sangat keras, ia hanya dapat digunakan dengan jimat. Jika jimat tersebut tidak terukir pada cangkang kura-kura hitam, benda ini tidak akan sebagus baju besi emas biasa. Tetapi jika dapat diukir dengan jimat, bisa digunakan bersama dengan cangkang kura-kura hitam untuk menahan serangan dari master. Itu bukan masalah besar. Adapun seberapa kuat serangan itu bisa ditahan, itu tergantung pada level master jimat yang mengukir jimat itu. Ayo kita cari di tempat lain. Benda ini terlalu tidak berguna. Shen Jizi menariknya. Kata Chen Ping, 500.000 koin roh bukanlah jumlah yang kecil di mata para biksu biasa ini, dan tidak ada gunanya memegangnya di tangan Anda. Jika Anda mencari ahli jimat tingkat tinggi untuk mengukirnya, Anda tidak tahu berapa biayanya. Chen Ping sangat senang setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Jizi, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia takut pemilik kios akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Jika saya menginginkan semuanya, apakah cangkang kura-kura hitam ini bisa lebih murah? Chen Ping bertanya kepada pemilik kios, kamu ingin semuanya? Pemilik kios memandang Chen Ping dengan heran. Iya, saya ingin semuanya, tetapi harganya pasti tepat. Chen Ping mengutak-atik cangkang kura-kura dengan santai, tidak menunjukkan minat. Pemilik kios memandang Chen Ping, lalu melihat cangkang kura-kura miliknya, dan berkata, ini adalah 13 cangkang kura-kura, beri saya 5 juta koin roh. Oke. Chen Ping tidak ragu-ragu, langsung mengambil mengeluarkan 5 koin roh emas ungu dan melemparkannya ke pemilik kios.
lalu melemparkan 13 cangkang kura-kura hitam ke dalam ring penyimpanan. Setelah transaksi selesai, Chen Ping bangkit dan pergi tanpa berhenti sama sekali. Melihat Chen Ping begitu bahagia, pemilik kios menunjukkan sedikit penyesalan di matanya. Jika dia tahu lebih baik, dia akan menaikkan harga lebih tinggi. Biksu lainnya terkejut saat melihat Chen Ping membeli cangkang kura-kura hitam dengan begitu gembira. Terutama Senjizi, yang buru-buru menyusul Chen Ping dan berkata, "Rekan Tao, saya tidak memberitahu Anda, meskipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membelanjakannya seperti ini. Anda membuang-buang uang." Senjizi tampak tertekan, seolah-olah dia mengeluarkan uang untuk itu, sama seperti uangmu sendiri. Melihat Senjizi seperti itu, Chen Ping tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Orang ini benar-benar pelit. Saya kira uang lebih penting daripada kehidupan. Apakah ada kios kelas atas di pasar ini? Terlalu lambat untuk berbelanja dari rumah ke rumah. Chen Ping ingin langsung pergi ke kios yang menjual barang-barang mewah. Jika ingin mencari barang bagus di kios biasa seperti ini, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami.